Anda kembali di Anju Sore. Pemirsa, pemotongan hewan kurban saat Idul Adha setiap tahunnya selalu menghadirkan cerita unik. Nah, hari ini pemirsa di beberapa permukiman warga diramaikan dengan sapi yang ngamuk saat akan disembelih. Seekor sapi yang akan menjadi kurban terlepas dan mengamuk. Sapi ini berlarian di permukiman warga di Kebon Bawang 8, Tanjung Priok, Jakarta Utara sore tadi. Sejumlah warga yang berusaha menangkapnya kesulitan karena sapi terus mengamuk. Akhirnya sapi dapat ditangkap dan tidak ada korban dalam insiden ini. Seekor sapi juga lepas dan mengamuk di Cipinang, Bali 2, Jakarta Timur. Sapi ini rencananya akan disembelih untuk kurban Idul Adha. Warga kesulitan menangkap sapi ini karena terus melawan. Sementara itu, pemirsa, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta menyerahkan sapi kurbannya ke Rumah Potong Hewan Dharma Jaya, Cakung, Jakarta Timur. Sapi dengan bobot hingga 1,1 ton akan disembelih di Rumah Potong Hewan untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama dengan Wakil Gubernur DKI Riza Patria menyerahkan sapi kurbannya ke Rumah Potong Hewan Dharma Jaya, Cakung, Jakarta. Penyerahan hewan kurban ini sebagai salah satu contoh yang dilakukan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk beribadah kurban dengan tetap menegakkan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Sapi sebesar 1,1 ton jenis limosin ini diterima langsung oleh Sekretaris Kopri DKI Jakarta untuk dikurbankan di RPH Dharma Jaya. Kami baru saja tadi menunaikan yang menjadi kewajiban kami untuk memberikan hewan korban. Tadi dititipkan ke Korpri DKI yang nanti akan dilakukan pemotongan di RPH Dharma Jaya ini. Hari-hari berikutnya di mana pemotongan hewan kurban masih berlangsung. Karena itu saya menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk mentaati ketentuan soal pemotongan hewan kurban dan pembagian daging hasil pemotongannya. Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta juga menyerahkan sapi kurbannya yang berjenis limosin seberat 950 kg. Kedua sapi rencananya akan disembelih pada pukul 1 dini hari mendatang. Sejumlah metode termasuk tes usap ke penyembelih dilakukan untuk tetap menjaga protokol kesehatan yang ketat. Selain membagikan hewan kurban hidup ke sejumlah masjid, hasil kurban juga akan dibagikan dengan bentuk olahan untuk memudahkan. Dari Jakarta, Bayu Pradana, Nanda Sinaga, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui suasana terkini pemotongan hewan termasuk sapi kurban milik Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dari rekan kami Menia Mutiara di Rumah Pemotongan Hewan Dharma Jaya, Cakung, Jakarta Timur. Selamat sore Menia, apakah pemotongan hewan kurban milik Gubernur dan Wakil Gubernur sudah dilakukan? Selamat sore Fandi dan pemirsa, hingga sore hari ini aktivitas penyembelihan hewan kurban di RPH Dharma Jaya, Cakung, Jakarta Timur belum dilakukan. Hal ini sesuai surat edaran Kementerian Agama tentang pelaksanaan kurban 2021 di tengah regulasi PPKM darurat, di mana aktivitas penyembelihan kurban ini baru boleh dilaksanakan 1 hari usai Hari Raya Idul Adha. Artinya sapi milik Gubernur dan Wakil Gubernur yang dititipkan di Rumah Pemotongan Hewan Dharma Jaya hingga saat ini belum dilakukan penyembelihan. Adapun protokol kesehatan yang diterapkan bagi para petugas pemotong hewan kurban, yakni tes usap terlebih dahulu, lalu disemprotkan desinfektan, dan aktivitas pelaksanaan dari pemotongan hewan kurban akan berlangsung selama 3 hari, mulai Rabu hingga Jumat mendatang. Dan di RPH Dharma Jaya sendiri nantinya penyembelihan hewan kurban dimulai pada pukul 1 Rabu dini hari. Total ada sekitar 1.000 lebih sapi kurban di RPH Dharma Jaya, mengingat saat ini di tengah regulasi PPKM darurat, kesadaran masyarakat akan menitipkan hewan kurban mereka ini meningkat.
Jadi terjadi kenaikan sekitar 30% hewan kurban yang dititipkan di RPH Dharma Jaya. Ini yang Anda lihat pemirsa di layar kaca Anda, sapi-sapi kurban yang berada di deretan paling depan yang nantinya akan dipotong terlebih dahulu dibandingkan sapi lainnya yang berada di dalam. Fandi, kembali ke studio. Baik, terima kasih dan selamat bertugas kembali Menia Mutiara yang melaporkan langsung dari Cakung, Jakarta Timur. Pemirsa, warga di Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat juga menggelar penyembelihan hewan kurban. Guna menghindari kerumunan warga saat pembagian daging, panitia memberikan daging kurban kepada warga secara door to door. Proses pembagian daging kurban di RW 04 Jati Keramat Kaum, Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat digelar secara door to door. Satu persatu rumah warga didatangi panitia kurban untuk membagikan daging yang telah dibungkus kantong plastik. Pembagian daging kurban ini dilakukan secara door to door untuk menghindari dan mencegah kerumunan warga di tengah pandemi COVID-19. Panitia kurban menyiapkan 500 paket daging untuk dibagikan ke 3 RT dengan jumlah hewan kurban 1 ekor sapi dan 30 ekor kambing. Kita berdasarkan kesepakatan karena ngikutin peraturan dari pemerintah, jadi kita tetap melakukan door to door aja. Yang seperti biasa kita nyebar kupon, sekarang kita nggak pakai nyebar kupon. Berapa yang paket disiapkan, Bang? Paket sekitar 500. Tadi yang tersedia. Gitu. Yang dikorbankan berapa? Yang dikorbankan sekitar kambing 30, sapi 1 ekor. Pemirsa, Idul Adha menjadi momen untuk berbagi, terutama di tengah pandemi COVID-19. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno merayakan Idul Adha dengan berbagi 1.000 hewan kurban bagi masyarakat yang membutuhkan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno membagikan 1.000 hewan kurban di Hari Raya Idul Adha tahun ini. Pembagian hewan kurban dilakukan secara simbolis di rumah pemotongan hewan, Jalan Kemakmuran, Depok pagi tadi. 1.000 hewan kurban berupa sapi, kerbau, dan kambing dibagikan ke 114 rumah pemotongan hewan. Kegiatan ini diharapkan menjadi upaya mendorong semangat persatuan umat dalam menghadapi pandemi COVID-19. Dari pandemi ini menggelorakan semangat berkurban untuk membantu saudara-saudara kita. Dan kita harus bangkit, kita harus pulih, dan kepulihan kita ini tentunya dengan kepedulian kita terhadap sesama. Senada dengan Sandiaga Uno, konten kreator Atta Halilintar yang turut hadir dalam acara ini juga menyuarakan semangat untuk berbagi di Hari Raya Idul Adha. Influence yang baik untuk anak-anak muda, kita berlomba-lomba untuk berbagi, berlomba-lomba untuk berkurban, apalagi di sini nggak main-main, berbaginya banyak ya, 1.000 sampai ke seluruh Nusantara, dan semoga ini jadi berkahnya juga semoga buat banyak orang. Penyerahan hewan kurban oleh Menparekraf turut melibatkan tokoh agama, ormas Islam, dan pondok pesantren di 17 provinsi di Indonesia. Harapannya, kurban ini dapat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Dari Jakarta, Lisa Oktaviani, Aris Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, TNI Angkatan Laut mengevakuasi 6 korban kapal tenggelam di perairan Kalimantan Barat, namun 4 diantaranya meninggal dunia. Selengkapnya usai jeda.